Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan Santi SPD CGP Angkatan 8 kelas 8A 98 Unit Kerja SD Negeri Babakan 01 Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor. Terima kasih kepada Ibu Nursida Sutantri MPD yang senantiasa membimbing kami pada LMS, dan terima kasih kepada Ibu Triyanti MPD yang senantiasa membimbing, menjawab pertanyaan, dan melakukan pendampingan berkunjung ke sekolah kami. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyelesaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas. Agar guru dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, melakukan penilaian berkelanjutan. Kebutuhan belajar murid. Kebutuhan belajar murid ada 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar. Yang kedua, minat murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Pada kebutuhan belajar murid yaitu terdiri dari 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness, yang mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Oleh karena itu, sangat penting melakukan asesmen. Kebutuhan belajar murid yang kedua yakni minat belajar murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, guru harus mengetahui apakah minat muridnya, apakah bernyanyi, menari, atau menggambar. Kebutuhan belajar murid yang ketiga yakni profil belajar murid. Guru harus mengetahui lingkungan murid, budaya murid, maupun gaya belajar murid. Apakah murid tersebut memiliki gaya belajar visual, audiovisual, ataupun kinestetik. Dan guru juga harus mengetahui kecerdasan atau tingkat intelijensi seorang murid. Mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, mengamati perilaku murid-murid kita, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan merefleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapot murid sebelumnya, menggunakan berbagai penilaian seperti asesmen kognitif maupun asesmen non-kognitif maupun formatif. Strategi pembelajaran berdiferensiasi ada 3, yakni berdiferensiasi konten, berdiferensiasi proses, berdiferensiasi produk. Berdiferensiasi konten yakni berkaitan dengan apa yang guru ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Bukan berarti kita harus mengganti kurikulum, tetapi pembelajarannya saja, yakni diganti dengan pembelajaran berdiferensiasi agar bisa mencakup semua murid. Yang kedua, berdiferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid.
Berdiferensiasi produk, bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Jelas sekali, modul 1.1, 1.2, 1.3 maupun 1.4 berkaitan sekali dengan modul 2.1. Jadi, semua modul itu berkaitan. Koneksi antar materi modul 1.1 dengan modul 2.1, yakni untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memahami kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Koneksi antar materi modul 1.2 dengan modul 2.1 adalah dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Dengan demikian, seorang guru dapat mewujudkan kepemimpinan murid dan mewujudkan merdeka belajar. Koneksi antar materi modul 1.3 dengan modul 2.1 adalah pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak, yakni berpihak pada murid. Koneksi antar materi modul 1.4 dengan modul 2.1 adalah dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada keyakinan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Refleksi setelah mempelajari modul ini yaitu lebih memahami kebutuhan belajar anak yang sesungguhnya anak adalah unik dengan segala keunikannya, beragam gaya belajarnya, beragam latar belakangnya, budayanya, lingkungannya, dan lain-lain. Dan guru harus berusaha memfasilitasi semua anak demi terwujudnya merdeka belajar. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.